insya Allah setiap tahun kemiskinan itu akan berkurang dari negeri ini. Karena salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan, memberantas kejahilian manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat marhamah, masyarakat yang penuh dengan kasih sayang. Yang keempat, isi daripada kandungan Al-Quran adalah ajaran akhlak. Akhlak manusia yang saat sekarang ini belum bisa kita melihat penampakan dari umat Islam yang ketika dia berjalan itu sudah mencerminkan kehidupan yang sangat luar biasa bagi dirinya. Sebagian sudah, tetapi dalam konteks-konteks tertentu kita melihat banyak pengusaha muslim yang sekarang ini memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan umat Islam di Indonesia. Kita bersyukur makin banyak, tapi sekarang ini saudara-saudaraku yang dicintai, dari sisi tanda kutip politik, umat Islam masih berada di posisi marginal sekali. Sulit sekali bagi umat Islam saat sekarang ini ingin memiliki televisi nasional secara besar. Sulit sekali. Karena apa? Karena secara politis sudah dikat oleh musuh-musuh Islam. Dikat, sangat-sangat dikat. Tidak ada izin. Dulu pada zaman TV digital akan disebarkan, saat sekarang ini sudah tidak boleh lagi. Karena DPR yang berisi orang-orang kapitalis yang sedemikian rupa untuk mengajak umat ini menjadi TV-nya jadi TV pinggiran, TV channel akhir atau akhir ya. Banyak TV Islam, ada Insan TV, ada Roja TV, ada Amtian TV, ada macam-macam, Muhammadiyah TV, Aswaja TV dan sebagainya. Tapi tidak bisa masuk dalam skala nasional. Kenapa? Karena tidak kebagian channel, tidak kebagian kanal. Kenapa? Karena kanal itu sudah dimonopoli, sehingga penampakan dalam setiap media-media yang ada ini, Masya Allah, kita selalu lihat, subhanallah, kita bersyukur umat Islam sabar-sabar. Umat Islam begitu dewasa menghadapi semua itu, tapi perlahan-lahan semuanya akan bergerak untuk menuju satu kehidupan yang baik. Yang nanti akan kita sampaikan pada periode berikutnya adalah tentang bagaimana pembinaan masyarakat. Akhlak Islam. Yang kelima, bahwa Islam Al-Quran berisikan tentang hukum-hukum, dari mulai hukum yang paling kecil sampai dengan hukum internasional. Yang keenam, Al-Quran berisikan tentang kisah-kisah kehidupan umat manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan dunia ini akan berakhir. Dan Al-Quran yang ketujuh adalah berisikan tentang ilmu pengetahuan yang begitu banyak dikabarkan. Salah satu ilmuwan besar Islam, ilmuwan besar yang mendapatkan hadiah Nobel internasional adalah beliau Dr. Harun Yahya, yang mencoba untuk menguak bagaimana sebetulnya korelasi ilmu pengetahuan terhadap Al-Quran yang begitu hebat. Nah, disinilah sesungguhnya umat Islam diminta untuk mau kembali kepada manhaj Iqra-nya. Dr. Al-Ghani ketika mengunjungi Indonesia pada waktu itu, beliau bahagia sekali melihat kondisi Indonesia, sekaligus sedih sekali melihat kondisi umat Indonesia. Kenapa sedihnya? Kenapa bahagianya? Bahagianya umat Islam di Indonesia begitu banyak dan santun sekali. Tapi sekarang secara kuantitas itu akan kalah dengan Republik Tiongkok. Di sana suku Xinjiang sudah 30% beragama Islam. Kalau 30% beragama Islam dari 1, sekian miliar, berarti minimal di China itu umat Islamnya sudah sekitar 300 juta lebih. Banyak cerita miring di negeri Cina. Tetapi ternyata ketika teman-teman datang ke Guangzhou, datang ke Masjid Rindu Rasul, itu memang tidak nampak banget itu ciri-ciri keislaman. Tetapi umat Islam berjalan membaca di sana, melaksanakan ibadah dengan baik di sana. Saya berdoa, Anda juga berdoa. Mudah-mudahan suatu saat Republik Tiongkok bentuknya Muslim semuanya. Amin.
Jadi tidak hanya Changi Pao, tapi ada yang lain-lain yang bisa mengembangkan Islam di mana-mana dia berada. Kalau itu terjadi, subhanallah, sumber dana Islam menjadi semakin besar. Karena korelasi pertama kali ketika kita melihat perjalanan Tionghoa Muslim datang ke Indonesia adalah mereka semua Muslim. Kegagalan terjadi pada waktu 1740 pada saat Belanda kalah dagang dengan Muslim yang menikah dengan pribumi. Pada saat itulah 1740 di Kali Angke yang dekat dengan Kali Jodo, 40.000 Tionghoa Muslim dibantai. Lalu Belanda mengembangkan satu politik yaitu perang, dibuatlah pecinan, dibuatlah kauman. Pecinan tidak boleh menikah lagi dengan pribumi. Akibatnya terjadi seperti sekarang ini. Tetapi mereka seperti itu, mereka tidak pernah menjajah. Yang menjajah Indonesia adalah orang Belanda 350 tahun. Tapi bagaimana supaya bisa kembali? Nah, di sinilah umat Islam harus mau berpikir dengan baik. Saya sahabatnya, bapaknya Haritanu. Ayahnya Haritanu itu Muslim, pendiri Persatuan Islam Tionghoa Jawa Timur. Anaknya yang berdoa. Kita berdoa, mudah-mudahan suatu saat masuk Islam. Amin. Allah. Kita berdoa supaya Ahok juga jadi Islam, gitu kan? Pada suatu saat nanti gubernurnya bukan Ahok lagi, tapi Changi Pao, gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah demikian kita memahami Al-Quran sedemikian rupa, tujuan Al-Quran itu bukan cuma satu, mengajak manusia yang kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikuti risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya adalah dengan banyak membaca. Itu yang Al-Quran sedih melihat Indonesia ini, Muslimnya ini kurang senang membaca. Nah inilah menjadi problema bagi kita, bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan bukan berkaitan dengan sholat, bukan berkaitan dengan zakat, bukan berkaitan dengan puasa, bukan berkaitan dengan haji, tapi berkaitan dengan kontribusi terbesar umat Islam bagi perkembangan dunia, yaitu baca dan tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kembali kita ke mana Iqra ini. Kita di dalam 21 malam terakhir Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Subhanallah. Kalau kita kepepet-pepet banget, ulama bilang ya sudahlah, minimal baca qul 3 kali. Karena ada hadis juga yang menyatakan barang siapa yang membaca qul 3 kali, dia diibaratkan sudah membaca Al-Quran seisinya. Dikali malam Lailatul Qadar, subhanallah, yang malam itu lebih hebat, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun plus 4 bulan. Jadi seumur hidup kita, ketika kita malam ini membaca Al-Quran, apalagi ada ajakan dari takmir masjid untuk iktikaf di sini tanggal 23, 25, 27, syukur-syukur bisa 10 hari iktikaf di masjid. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Ini yang menjadi problema kita, Bapak Ibu yang dicintai Allah. Lalu setelah itu, maka apa sebetulnya yang menjadi misi Al-Quran? Membentuk masyarakat marhaban. Dengan apa? Satu, Madinatul Tauhid, masyarakat yang senang dan cinta akan nilai-nilai ketuhanan dalam dirinya. Dia penuh dengan kasih sayang, dia tidak beringas, tapi betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin. Karena setiap manusia
memiliki preferensi sendiri-sendiri di kepalanya. Setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda-beda ketika masuk ke dalam Islam. Kita contohkan misalnya Umar bin Khattab. Dia masuk Islam manakala melihat adiknya Fatimah membaca surat Toha. Dan pada saat itulah hidayah Allah masuk ke dalamnya setelah doa Rasulullah berapa kali. Jadi jangan pernah menjustifikasi manusia, karena pada suatu saat barangkali orang yang belum mendapat petunjuk setelah malam hari ini justru mendapatkan petunjuk dan menjadi orang Islam. Dan disinilah kedewasaan dalam berpikir kita untuk menjadi Madinatul Tauhid. Tauhid kita tidak akan sempurna, tauhid kita tidak akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa manakala tidak ada tahap yang kedua, Madinatul Ilmi wa Tarbiyah, masyarakat yang senang dengan ilmu dan senang dengan pembelajaran. Dia akan belajar setiap saat, dia akan belajar setiap hari. Karena orang Islam diwajibkan belajar dari mulai buaya sampai masuk ke liang kubur. Bahkan ada semacam mutiara hikmah, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ada apa di sana? Ada apa sebetulnya di sana? Sebelum sahabat masuk ke Indonesia, di Cina sudah masuk dulu Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mendirikan masjid pertama yang dinamakan Masjid Rindu Rasul di Guangzhou, China. Itu kaum mana orang China di sana? Subhanallah, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas dimakamkan di Cina. Dan pada saat zaman akan ada satu sinyalemen ketika panji-panji hitam sudah mulai bermunculan, maka akan menjadi penolong-penolong Islam dengan panji-panji kuning. Dan panji-panji kuning itu adalah Jazirah Korea dan Jazirah China. Saat ini di Korea begitu banyak orang yang sudah mulai masuk Islam. Di Cina hampir setiap hari ada orang masuk Islam. Di Indonesia keturunan Tionghoa yang masuk Islam sudah semakin banyak. Mudah-mudahan kita bisa bersaudara di dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan masyarakat sambil saling membenci satu sama lain. Kalau saya dalam baca ayat masih ada yang kurang-kurang, yujimaruni mungkin Cino. Mungkin belajarnya belum pas. Tetapi balik doanya walawanya, Tuhan Maha Pengasih, Allah Maha memberikan sesuatu kepada kita. Kita punya hak untuk mengembangkan Islam dalam kehidupan kita. Dan di sinilah Islam menjadi baik. Madinatul Ilmi wa Tarbiyah. Yang ketiga, Madinatul Adab. Kalau manusia Muslim kalau mengikuti adab Islam, indah sekali hidup ini. Masjid-masjid yang kaya membantu masjid-masjid yang kurang beruntung. Banyak masjid yang mau bangun kamar mandinya susahnya minta ampun. Bayar listriknya kadang-kadang pengurus yang pancingan, sepatungan bersama-sama. Tapi di masjid yang megah ini, alhamdulillah, everything ada.